Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Nela Agung Damayanti NIM 2020610073 dan rekan saya yang bernama Nur Ahmad Rianto NIM 2020610077. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami yang bertemakan reksadana. Pokok pembahasan yang pertama yaitu definisi reksadana, yang kedua sejarah reksadana, yang ketiga pengelola reksadana, yang keempat bentuk-bentuk reksadana, yang kelima produk dalam reksadana, yang keenam pengembangan reksadana syariah. Definisi dari reksadana. Secara etimologi reksadana berasal dari dua kata yaitu reksa yang berarti pemeliharaan, sedangkan dana berarti uang. Sehingga dalam hal ini istilah reksadana didefinisikan sebagai suatu wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal dan selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, Pasal 1 Ayat 27 berbunyi, reksadana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal dan selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Sejarah dari reksadana. Reksadana indeks pertama kali dikenalkan pada tahun 1976 oleh John Bogle dengan nama First Index Investment Trust yang sekarang bernama Venture 500 Index Fund yang merupakan reksadana dengan dana pengelolaan terbesar mencapai 100 triliun US dollar. Salah satu kontributor terbesar dari pertumbuhan reksadana di Amerika. Reksadana pertama kali bernama Massachusetts Investor Trust yang diterbitkan tanggal 21 Maret 1924 yang hanya dalam waktu setahun telah memiliki sebanyak 200 investor reksadana dengan total aset senilai 392 US dollar. Pada tahun 1929, sewaktu bursa saham jatuh, maka pertumbuhan industri reksadana ini menjadi melambat. Akibatnya, Kongres Amerika mengeluarkan Undang-Undang Surat Berharga tahun 1933 dan Undang-Undang Bursa Saham 1934. Berdasarkan peraturan tersebut, maka reksadana wajib didaftarkan pada SEC, yaitu sebuah komisi di Amerika yang menangani perdagangan surat berharga dan pasar modal. Dengan pulihnya kepercayaan pasar terhadap bursa saham, reksadana mulai tumbuh dan berkembang hingga akhir tahun 1960 diperkirakan telah ada sekitar 270 reksadana dengan dana kelolaan sebesar 48 triliun US dollar. Pengelola reksadana yaitu yang pertama ada investor. Investor adalah pemilik modal yang melakukan investasi sesuai dengan profil, resiko, dan ekspektasi imbal hasil investasi. Yang kedua ada manajer investasi, yaitu mengelola dana yang terkumpul dalam reksadana dengan menginvestasikannya dalam portofolio efek sesuai dengan kebijakan investasi yang telah ditentukan. Yang ketiga, bank kustodian, yaitu mencatat dan mengadministrasikan aset yang terkumpul dalam reksadana yang dikelola oleh manajer investasi. Yang keempat, ada otoritas jasa keuangan atau OJK, melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari terhadap kegiatan pasar modal. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Ahmad Rianto. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang selanjutnya yaitu bentuk-bentuk reksadana. Yang pertama, terdapat reksadana berbentuk perseroan atau investment companies. Adapun dari ciri-ciri reksadana tersebut ialah yang pertama, badan hukum terbentuk PT. Yang kedua, pengelolaan kekayaan reksadana didasarkan pada kontrak antar direksi perusahaan dengan manajer investasi yang ditunjuk. Yang ketiga, penyimpanan kekayaan reksadana didasarkan pada kontrak antar manajer investasi dengan bank
kustodian. Dan yang bentuk kedua yaitu ada kontrak investasi kolektif atau unit investment trust. Karakteristik dari reksadana kontrak investasi kolektif ialah yang pertama, menjual unit penyertaan secara terus-menerus sepanjang investor yang membeli. Unit penyertaan tidak tercatat di bursa. Yang ketiga, investor dapat menjual kembali unit penyertaan yang dimilikinya kepada manajer investasi yang mengelola. Yang keempat, hasil penjualan atau pembayaran pembelian kembali unit penyertaan akan dibebankan pada kekayaan reksadana. Dan yang terakhir yaitu harga jual atau beli unit penyertaan didasarkan pada nilai aktiva bersih per unit dihitung oleh bank kustodian secara harian. Bab yang selanjutnya yaitu produk-produk dari reksadana. Yang pertama yaitu ada reksadana pasar uang, yang kedua reksadana pendapatan tetap, yang ketiga reksadana terproteksi, yang keempat reksadana campuran, yang kelima reksadana indeks atau RDI, dan yang keenam yaitu reksadana saham. Dan materi yang selanjutnya yaitu strategi dan kendala pengembangan reksadana. Terdapat 3 strategi dan kendala yang dapat digunakan untuk pengembangan reksadana. Yang pertama yaitu strategi dalam pengembangan reksadana. Yang A, mengencarkan sosialisasi kepada manajer investasi, bank, kustodian, dan wakil agen penjual efek reksadana atau WAPER maupun investor. Yang B, melakukan sosialisasi khususnya terkait peraturan baru tentang penerapan prinsip syariah di manajer investasi. Yang C, akan membekali WAPER dengan diadakannya workshop mengenai reksadana syariah agar para WAPER dapat lebih confident dalam memasarkan produk. Yang kedua itu terdapat kendala dalam pengembangan reksadana syariah. Yang A, reksadana syariah kurang dikenal oleh masyarakat umum, sehingga diperlukan adanya sosialisasi yang lebih intensif sehingga masyarakat bisa menerima dan memahami keberadaan reksadana syariah. Yang B, adanya pasar ganda yang menawarkan reksadana syariah dan reksadana konvensional yang menjadi tantangan tersendiri bagi manajer reksadana syariah. Dan yang C yaitu pertumbuhan reksadana syariah masih memerlukan bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah sebagai regulator, investor, praktisi, ulama, dan akademisi. Sekian presentasi dari kelompok kami yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.